rukun-rukun ibadah hati, yaitu ada 3 perkara. Al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala beribadah kepada Allah, maka dia menghadirkan 3 perkara ini bersamaan dalam hatinya. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya menghadirkan rasa khauf, kata para salaf, maka dia adalah khawarij, ya. Hanya menghadirkan khauf saja, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya menghadirkan roja, pengharapan saja, maka dia murji'ah. Dan barang siapa yang tatkala beribadah kepada Allah hanya menghadirkan cinta saja tanpa ada roja, tanpa ada khauf, maka dia zindiq. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, tatkala mereka beribadah kepada Allah, maka mereka menghadirkan 3 perkara ini, yaitu al-mahabbah, al-khauf, dan ar-raja, rasa cinta kepada Allah, sertai dengan rasa takut kepada Allah, dan sertai pula dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 makna ini bisa kita rasakan tatkala kita membaca awal dari surat Al-Fatihah. Tatkala kita membaca dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta ini. Kata para ulama, alhamdu berbeda dengan al-madhu. Kalau al-madhu dalam bahasa Arab artinya pujian, namun tidak disertai rasa cinta. Bisa saja kita memuji musuh, bisa saja kita mengakui kehebatan orang yang sangat kita benci. Kita puji dia hebat, tapi kita benci dengan orang tersebut, ya. Pujian tidak harus disertai dengan kecintaan. Tetapi kalau alhamdu, itu adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta. Maka tatkala kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu kita memuji Allah. Kita memuji segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala disertai rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena agungnya sifat-sifatnya dan karena begitu luas karunia dan kebaikannya, ya. Maka kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Ini menunjukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mengingat rahmat Allah yang begitu luas dan bahwasanya sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya, maka kita timbul dalam diri kita rasa penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengetahui betapa luas rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anak. Ya, kita tahu bagaimana perasaan kasih sayang kita sebagai orang tua terhadap anaknya, ya. Apalagi istri kita, ya, ibunya terhadap sang anak, itu cintanya luar biasa. Ternyata Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Dan ini menumbuhkan rasa pengharapan yang luar biasa. Kemudian tatkala kita membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, ya, maka akan tumbuh dalam diri kita rasa takut yang luar biasa tentang hari pembalasan. Allah mengatakan, ya, Malik Yaumiddin, raja di hari pembalasan. Tidak ada raja di hari tersebut. Semua orang dibangkitkan dalam kondisi kufatan, oratan, gurlan, buhman. Tidak pakai alas kaki, tidak berpakaian, belum disunat, dan tidak ada harta yang dia bawa. Sedikit pun tidak ada yang dia bawa. Saking tidak ada harta yang dia bawa, baju yang dia pakai pun tidak dia bawa. Tidak ada. Ya. Kemudian sendal pun dia datang dalam kondisi tidak memakai sendal, apalagi perdagangannya, apalagi aset-asetnya tidak ada yang dia bawa pada hari tersebut. Semua orang akan menanggalkan jabatannya. Semua akan menanggalkan jabatannya. Para raja akan menanggalkan jabatannya sebagai raja, apalagi yang di bawahnya, apalagi hanya menteri, apalagi hanya bupati, apalagi hanya. Yang ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Tsumma ma adraka ma yaumuddin." Kemudian tahukah engkau apa itu hari pembalasan, ya. Hari yang sangat dahsyat. Manusia dikumpulkan pada hari tersebut, ya, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, apakah laki-laki dan wanita dibangkitkan bersamaan? Alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd, bukankah sebagian akan melihat aurat yang lain?" Kata Nabi SAW, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd." Perkaranya lebih dahsyat sehingga seorang tidak akan sempat untuk memikirkan hal tersebut, sehingga tidak akan sempat untuk melihat aurat yang lainnya. Jadi tatkala kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, sudah terkumpulkan dalam diri kita 3 rukun ibadah tersebut, yaitu al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian ar-raja, ya, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya tidak boleh seorang hanya, ya, rahmat, tidak takut kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqnatu min afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidak ada merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, hanya mengedepankan harapan, tidak rasa takut, maka mereka orang yang merugi. Sebaliknya orang yang takut, tidak ada harapan kepada Allah juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat, ya. Tapi seharusnya kita kumpulkan 3 perkara tersebut, ya.